banget Kak ini Kak. Gila. Kok gak ada kabel listriknya ya? Iya nih. Bukan sutet. Bukan sutet. Ini dibangun sama jin kali ya. Wah, dalam sehari ya, gini banget. Udah mulai. Oke. Ya, kembali lagi di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Yap. Kakak maju. Waduh, banyak turis ya. Maaf. Sorry bang. Bukan sorry dong, orang Prancis. Iya. Kenapa? Tapi mukanya Indonesia tadi. Banyak orang Indonesia ternyata ya. Oke. Aduh. Gimana Kak? Kita lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalan di Betul. Paris ya. Setelah Benar. tadi kita di stadion mana sih Kak? Kita ke Lavang Club dulu. Lapang Golf dulu. Terus tiba-tiba random nyari tiang gawang. Tapi kita nyarinya di Stadion PSG kebetulan. Stadion PSG, iya, Betul, benar. Paris Saint-Germain. Aduh, dan sekarang kita lagi ada di Paris ya. Iya, landmarknya. Dan sekarang saya agak bingung Kak. Siapa sih orang yang bisa ke Paris? Wah, Apakah cuma orang-orang berduit Kak? yep, karena kan dikenalnya juga dengan sebagai kota mode. Kota mode. Pasti orang-orang yang stratanya tinggi lah Stratanya tinggi, bisa benar-benar. kesini. Sama anggota MLM. Wah, karena pesiarnya harus nyampe ke Paris ya. Iya, ada videonya juga mereka rame-rame Kak. Benar. Di Paris ya. Kayak Terus studitor menara ya. Parisnya gini-gini. kayak Lucu banget ya. boneka Oyo ya. Aduh. Salah satu yang bisa ke Paris itu adalah pesepak bola Kak. Benar. Karena ya pesepak bola Eropa gajinya gede-gede ya. Betul. Dan sekarang kita kayaknya bakal ngomongin soal istilah-istilah yang ada di kontrak para pemain ya Kak. Iya. Ya. Dan Alika silakan dimulai daftar yang pertamanya. Benar. Ini ada istilah yang pertama kalau misalnya kontrak di sepak bola itu full time atau Full time. part time. Part-time. Jadi Sunda banget ya. dua-duanya full time atau part time. Part-time, iya. Benar. Jadi istilah full time ini kontrak menandakan bahwa si pemain dikontrak secara penuh Permanen. atau menjadi Dan pesepak selama bola. 90 menit kan? Bukan dong, Bukan. itu bermain full Itu time. main full time ya. Ini kontraknya penuh, berarti Kontraknya penuh ya. gak bisa dibatalkan atau di cancel Iya, gitu, iya, full biasanya. Nah, si tipe kontrak ini biasanya melarang sang pemain untuk bekerja di bidang lain juga. Oh cuma harus di Sepak bola. Itu Jadi aja, kalau iya. misalnya dia ada passion buat jadi artis TikTok misalnya itu Iya. gak boleh, Oh, karena nggak dia boleh sebenarnya. full time jadi pemain bola. Oh iya. Nah, Artis TikTok bikin TikTok memang gak apa-apa ya. Gak apa. Anda menyindir pemain yang saya tahu kayaknya nih. Nah terus ada tadi istilahnya part time. Part-time, Kalau ya. misalnya part time ya ini dibolehkan sebagai misalnya pekerjaan namanya endorser produk tertentu atau misalnya tampil di program televisi. Oh itu boleh. Jadi kan ada juga mungkin pemain sepak bola yang jadi brand ambassador misalnya game Iya. atau misalnya Kaget loh produk saya tadi. brand ambassador misalnya produk sepak bola. Kecantikan, ya. Bisa Iya. kan sekarang gak apa-apa. Gak apa-apa. Masculinity gak apa-apa. Nah, jadi itu diatur dalam kontrak si full time atau part time Part-time, tadi. ya, iya. Nah kalau misalkan kontrak berjenis part time ini, artinya kan paruh waktu ya atau Betul. freelance lah. Biasanya dilakukan sama kesebelasan amatir Kak atau Iya. semi profesional gitu ya. Betul. Jadi nggak full profesional. Nah para pemain di kontrak yang semacam ini biasanya tuh nggak menghabiskan setiap harinya buat berlatih Kak. Benar, karena namanya juga part time. Part-time. gitu. Jadi kadang dia tuh dikontrak kayak kalau hari pertandingan kamu harus masuk siap. atau misalkan satu hari sebelum pertandingan kamu harus latihan. Iya. Kira-kira gitu. Nah, tapi kayak ada teman saya juga yang kerja part time Kak. Oke. Anehnya dia kerja dari jam 9 sampai jam 6. Wah, Di itu mah full kantor. time dong. Iya. Nah, jam 6 sampai jam 7 dia kerja part time sebagai badut. Waduh. Jadi nganter jemput ceweknya gitu. Badut itu ya dalam istilah tertentu ya, bukan badut asli. Nah, ada juga contoh si part time ini. Jadi salah satunya ketika Tottenham Hotspur menjamu kesebelasan Marine di Piala FA. Kemarin ya. Benar, jadi si Marine bukan angkatan laut ya. Marine FC ini merupakan kesebelasan divisi ke-8 Divisi ke-8. Liga Inggris. Jadi di Inggris ini mulai dari divisi ke-5 ke bawah merupakan semi profesional. Oke. Jadi waktu itu si Marine FC ini pemain-pemainnya tidak hanya punya pekerjaan di sepak bola. Jadi selain itu mungkin mereka ya pedagang atau Ada misalnya, pekerjaan di luarnya ya? Ya, karena di sepak bola itu mereka hanya part time. Iya, gitu. kalau nggak salah kayak di Marin ini ada yang pekerjaan sebagai James Bond ya kayak. Wah, ternyata dia agen spionase ya. Bukan Kak, Apa tuh? jaga masjid dan kebun. Ternyata ada marbot di sana ya di Marine James FC. Bond. Aduh. Nah terus ada istilah namanya expiry date. Ini penting banget nih karena ini tuh menentukan masa berakhirnya kontrak sang pemain Kak. Tapi lewat aturan Bosman yang udah kita bahas sebelumnya teh ya. Bosman. Itu pemain itu berhak melakukan negosiasi di 6 bulan terakhir kontraknya. Jadi dia Sebelum expiry date sebelum tadi. expiry date 6 bulan sebelumnya dia udah boleh negosiasi. Benar. Gitu, sama Tapi kadang saya juga kalau masih
lewat 2-3 hari mah masih bisa. Masih bisa. Belum termasuk expiry date. Kemudian berikutnya ada istilah free agent atau free transfer. Benar, bukan free ongkir ya. Yeah. Itu istilah beda lagi. Kalau free agent ini merupakan istilah ketika pemain kontraknya habis dan tidak terikat dengan klub manapun. Tidak terikat. Jadi dia belum settle sama kontrak lain gitu. Jadi dia free agent. Nah, karena aturan Bosman, pemain dengan sisa 6 bulan kontraknya dianggap sebagai free transfer. Iya. Jadi karena ia berhak dipindah di musim berikutnya tanpa bayar biaya transfer. Jadi kalau free agent mah yang udah habis, kalau free transfer biasanya 6 bulan sebelum kontraknya habis. Benar. Itu kan free transfer ya kan. Tapi Alika tahu nggak apa yang udah lama nggak bisa pindah tapi sekarang akhirnya bisa pindah? Apa tuh? Freeport. Wah. Terima kasih Bapak Presiden Jokowi. Ya, Bismillah Menteri. Saya gak ikutan sekali itu Freeport. Aduh. Silakan. Saya. Kenapa saya itu lagi? Yang selanjutnya adalah youth contract. Ini anak muda. Ya, aturan ini biasanya berbeda kan tiap negara tuh soal aturan youth contractnya. Tapi di Inggris, kesebelasan itu baru bisa memberikan kontrak profesional saat pemainnya udah 17 tahun. Udah legal mungkin udah legal ya benar. Tapi di bawah itu pemain cuma bisa diikat lewat youth contract. Nah biasanya yang paling kelihatan tuh ada batasan gaji kalau di kontrak ini. Jadi nggak bisa nih pemain 10 tahun gitu gajinya 50 miliar misalnya. Wah duitnya buat apa kira-kira itu? Tapi pemain yang dengan status youth contract ini Kak, dia bisa direkrut oleh kesebelasan lain yang menawarkan mereka profesional kontrak di kemudian hari. Ada lanjutannya lah ya. Betul. Tapi nantilah gitu. Nah si klub pemain dia ini nggak akan mendapatkan biaya transfer, tapi namanya tuh kompensasi. Kompensasi, karena masih kecil tadi, mungkin belum tahu batasan kontrak itu belum bisa mikir lah ya. Betul. Nah, kemudian selanjutnya ada loan over. Ini pinjaman ya. Jadi kenapa klub meminjamkan pemain? Biasanya kita ke sana dulu. Biasanya tuh ada dua, tidak mampu membayar biaya transfer karena si pemainnya kemahalan, atau mau dites dulu, test drive. Oh, test drive. Iya, sebelum di kontrak secara permanen gitu. Nah buat klub dengan kondisi finansial yang biasanya gak stabil nih, mereka meminjam pemain aja biasanya, gak full langsung full time tadi gitu. Sementara itu klub yang dipinjamkan juga mendapat untung sebenarnya kalau di status pinjaman ini, karena si pemainnya mendapat menit bermain. Kalau biasanya pemain muda ya kayak? Pemain muda yang misalnya di klub sendiri tidak dapat jam main karena pemainnya tidak ada jam slot bertanding lah. Jadi Chelsea. Iya benar. Kayak kenapa jadi kayak bahas klub sendiri. Jadi kan kayak misalnya Donny van de Beek misalnya kan dia tidak dapat jam bermain. Tapi kontraknya masih ada. Mending dia dipinjamin dulu supaya dia dapat menit bermain. Gitu. Kalau kayak Martial tuh dia kan ke Sevilla. Karena Sevillanya nggak bisa bayar transfer gitu. Bahkan gajinya pun nggak kebayar Martial ini. Memang terlalu mahal ya. Nah selanjutnya ada trial contract. Wah trial dulu. Trial ini merupakan saat klub menawarkan pemain buat dites. Jadi ini kalau loan itu kan dites tapi di kontrak digajinya. Sambil main. Kalau trial mah emang beneran cuma dilihat aja paling seminggu gitu 2 minggu. Masa trialnya teh ya emang tergantung klubnya sih. Bisa 1 minggu bisa sampai 4 minggu lah. Biasanya trial dilakukan sama pemain yang belum jelas dilihat sama pelatih. Jadi pelatihnya belum tahu nih kemampuannya kayak gimana. Bener. Gitu. Misalkan kata Scott, tuh di sana tuh ada bagus. Udah bawa dulu sini, nanti dicek. Trial dulu, siapa tahu udah turun mesin kan. Ini pemainnya bukan motor ya. Terus dan ini kan yang jadi alasan kenapa Zlatan Ibrahimovic enggak ke Arsenal. Karena pas Zlatan don't do audition. Wow. Dia gak pakai audisi. Justru dia pengennya langsung aja. Udah terbukti di kualitasnya. Keren sih. Berikutnya ada undisclosed fee. Benar, ini yang merupakan klausul di mana biaya transfer pemain tidak boleh disebarluaskan oleh klub. Kayak di Indonesia nih. Benar, rahasia. Berarti ada banyak alasannya nih biasanya. Seperti untuk meringankan beban si pemain dari tekanan. Kan biasa kalau di Inggris kan, pemainnya di harga segitu pasti ekspektasinya jadi tinggi dong. Jadi dia beban buat dia juga. Benar. Selanjutnya ada juga untuk biasanya nih kalau mau curangi mengemplang pajak biasanya. Pajak ya kalau yang jahatnya ya. Iya karena kalau misalnya biaya transfer dia tinggi, berarti kan bayar juga harus disisihkan. Kalau ntar di tag akun Dirjen Pajak agak bahaya. Tapi kayak undisclosed fee ini biasanya dilakukan oleh para suami. Wah, gitu. Karena tidak mau biaya transfernya ketahuan ya. Jadi kayak misalkan sebutlah bapak saya ya. Bapak Anda ya. Jadi dia suka beli stick biliar nih.
dia bilang ke ibu saya kayak itu berapaan? 500.000 padahal 5 juta. Karena di biaya transfer itu undisclosed fee. Sampai akhirnya ibu saya ngejual si stick biliarnya. Oh itu stick udah dijual berapa? 1 juta. Wah. Mama hebat kan? Padahal harganya 5 juta itu kan. Itu bahayanya itu bahayanya undisclosed fee ya, benar. Nah, buat klub profesional sendiri nih, si undisclosed fee ini menjadi tidak relevan. Nggak relevan ya? Karena biasanya mereka membuat laporan keuangan. Oh iya, benar-benar. Jadi kalau klub kan, gede itu pasti ada laporan benar, keuangan. kalau misalnya si biaya transfernya tidak ketahuan atau dirilis secara publik kan laporan keuangannya juga bingung gitu. Benar. Karena pengeluaran untuk membeli pemain tersebut bisa ketahuan di sana. Bisa ketahuan di sana, benar. Betul. Ya, selanjutnya ada release clause atau buyout clause. Oke. Kalau buyout clause ini tuh lumrah banget di Spanyol. Bahkan katanya kalau para pemain di Spanyol tuh harus ada buyout clause-nya, Kak. Oke. Biar mereka nggak kunci sama si tim lah gitu. Timnya. Biar mereka bisa kalau budak mah bisa dibeli sama tim lain. Iya, Sistemnya gitu sih. Sistem perdagangan manusia. Perdagangan manusia. Ya, benar. Jadi seorang pemain ini diikat oleh klausul pelepasan. Betul. Kalau misalkan ada klub lain yang berani ngebeli dia seharga buyout clause, klub ini tuh nggak boleh nolak, harus merelakan pemainnya pergi. Gitu. Nah, buat klub sendiri yang memberikan batas atas bagi isi kesebelasan yang ini berikut pemainnya tuh, misalnya di Atletico nih, jadi dia menyiapkan klausul pelepasan senilai 100 juta buat Griezmann, Antoine Griezmann. Jadi membuat klub peminat mau tak mau mematok batas di atas 100 juta karena ya itu patokannya itu gitu. Dan tak akan menawar terlalu rendah dari angka itu gitu. Jadi kalau buy off clause-nya diaktifkan, maka klub pemilik si pemain tak boleh menolak transfer tersebut gitu. Dan selanjutnya ada buyback clause. Beda sama buyout. Kalau buyback ini kan kalau misalkan buyout clause tuh biasanya diminta sama pemain ya. Betul. Kalau misalkan buyback biasanya diminta sama klub yang ngejual. Betul. Jadi biasanya klub yang menaruh klausul ini percaya kalau si pemain tuh bakal punya potensi besar. Iya, dia tuh udah punya bayangan lah si pemain itu calon bintang. Tapi jual dulu lah biar dia dapat pengalaman atau dapat pengalaman bertanding. Dan ini juga contoh yang dilakukan oleh Manchester United. Oke. Dia punya klausul buyback clause ke Memphis Depay waktu main di Lyon. Seharga 20 juta euro. Jadi kalau misalnya MU mau beli si Memphis, dia tinggal keluarin 20 juta euro aja. Betul. Gitu. Nah, harus pandai-pandai lah memilih si pemain mana gitu yang diikat kontrak yang ini gitu. Benar. Cuma kalau misalkan ada klub lain, misalkan ada klub lain nawar Depay 30 juta, tapi MU udah bayar 20 juta duluan. Lyonnya harus ngasih ke MU tetap. Iya, betul. Gitu. Yang berikutnya ada sell on clause. Ya, ini merupakan klausul di mana klub menjual berhak mendapatkan sekian persen dari penjualan kembali sang pemain atau klub pembeli. Nah, biasanya nih ini digunakan dalam bentuk persentase. Jadi dari si buyback atau sell on clause-nya tadi. Jadi mungkin misalnya dijual berapa persennya di kontrak itu harus disisihkan kepada klub. Jadi dari 20 juta dulu misalnya ketika di kontrak itu ada pemain itu ada sell on clause-nya buat klub, misalnya 10% jadi berarti si klubnya dapat 2 juta. Benar banget. Aduh, itu udah ada satpam Kak. Ya, kita kan juga mau jalan-jalan lagi ke sana kan. Iya, kemana nih? Ciamis. Ini kan perempatan Ciamis. Aduh. Menarik banget ya bahasan kita selama 30 menit tadi. Kita ngebahas soal apa tadi main? Kita menjahit yang penjuru, hat-trick yang penjuru, dan yang barusan itu adalah soal istilah-istilah yang ada di kontrak. Buat yang ketinggalan, jangan lupa untuk mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Mantap banget. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Menara Evo. Bonjour.